Halo teman-teman semua, dalam video kali ini kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang bertemakan bagaimana sih Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Materi ini terdapat 5 subbab yang akan jadi pokok bahasan kita loh. Selamat menyaksikan. Pokok pembahasan kita untuk saat ini adalah menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Nah, kita akan melihat pertama konsep dasar negara. Jadi, negara itu adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahannya melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Setelah mengetahui pengertian suatu negara, maka kita akan membahas mengenai unsur negara. Unsur suatu negara itu terdiri dari tempat atau wilayah atau daerah teritorial. Yang kedua itu terdiri dari manusia atau rakyat. Yang ketiga itu terdiri dari organisasi, tata kerjasama atau disebut tata pemerintahan. Dan yang keempat itu adalah deklaratif atau pengakuan dari suatu negara lain. Di dalam suatu negara terdapat beberapa perspektif tata negara. Yang pertama itu negara dalam keadaan diam. Di sini pengertian negara dalam keadaan diam tersebut dimaksudkan yaitu fokus pengkajian terutama kepada bentuk dan struktur organisasi suatu negara. Yang kedua, perspektif negara dalam keadaan bergerak. Di sini yang difokuskan adalah pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara tersebut. Nah, kita akan membahas mengenai dasar negara. Dasar negara ini sangat menentukan mengenai bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahannya, tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ingin ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. Setiap negara di dunia ini memiliki tujuan-tujuan pokok yang harus dicapai oleh suatu negara tersebut, yang diantaranya adalah yang pertama, keadilan bagi seluruh warga negara, yang kedua, kepastian hidup masyarakat, keamanan yang terjamin, dan ketertiban yang terjaga di antara masyarakat dalam negara tersebut. Yang ketiga, kekuatan dan kekuasaan suatu negara. Jadi suatu negara itu harus memiliki kekuatan internal dan eksternal terhadap masyarakatnya maupun terhadap negara lain. Yang keempat itu adalah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Jadi negara itu harus menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Dan yang terakhir, suatu negara itu harus merdeka, memiliki prinsip sendiri dan bebas dari naungan pihak-pihak lain. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, tujuan negara Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu untuk kesejahteraan umum dan yang kedua itu untuk keamanan seluruh bangsa. Nah, kedua tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui yang pertama pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan ini bisa diwujudkan melalui memperbaiki taraf hidup dan perekonomian warga negara Indonesia. Yang kedua, mengenai keamanan seluruh bangsa ini dapat diwujudkan melalui pendekatan keamanan yang dibentuknya aparat-aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia. Setelah melihat tujuan negara Indonesia, kita akan membahas mengenai urgensi dasar negara Indonesia. Jadi dasar negara Indonesia itu digunakan untuk yang pertama, norma dasar. Yang kedua, sumber dari segala sumber hukum. Dan sekaligus sebagai cita hukum atau tujuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Mempertanyakan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ada dua alasan. Yang pertama, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Alasan yang kedua, dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sumber yuridis Pancasila. Sumber yuridis Pancasila sendiri ada tiga. Yang pertama,
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, dalam ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998. Yang ketiga, ada di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu sumber historis Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Mahfud MD mengatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis, diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memperoleh kekuatan politisnya dengan pasal 1 ayat 2 dan pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal 1 ayat 2 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Nah, lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, yang dalam hal ini menjadi sektor pemerintah, menjadikan Pancasila sebagai norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa sebagai sektor masyarakat menjadikan Pancasila sebagai kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Ada 5 sumber sosiologis. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang bersifat horizontal. Yang ketiga, nilai-nilai atas kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat, sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita-cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan, memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Pada bagian 4 ini, kita akan membahas tentang argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Namun, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham-paham lain. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI 1965 yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintah Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan
untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua mengenai argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang mengerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan bergotong royong. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu, merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Berikutnya kita akan membahas tentang esensi dan agensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama mengenai esensi Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandalkan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua mengenai agensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa, yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas tentang hubungan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Hubungan yang pertama adalah disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan, menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Hubungan yang kedua adalah ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945, bersama-sama ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagi kedua proklamasi. Hubungan yang ketiga adalah pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Pembahasan kita berikutnya mengenai hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Hubungan yang pertama adalah pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stats fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945.
Dan hubungan yang kedua adalah Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai Stat Fundamental Norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan UUD 1945 sebagai Stat Fundamental Norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Selanjutnya, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nilai sila ke-1 dijabarkan pada pasal 28E ayat 1, pasal 29 dan pasal lainnya. Nilai sila kedua dijabarkan pada pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J, dan pasal lainnya. Nilai sila ketiga dijabarkan pada pasal 25A, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5, dan pasal lainnya. Nilai sila keempat dijabarkan pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E, dan pasal lainnya. Nilai sila kelima dijabarkan pada pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal lainnya. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu kepada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia terdapat pada sektor suprastruktur politik dan sektor masyarakat. Bidang ekonomi. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bidang sosial budaya. Strategi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan melalui pembangunan sosial budaya ditentukan dalam pasal 31 ayat 5 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bidang Hankam. Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana terkandung dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 adalah: tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang lazim disingkat dengan Sistan Kamrata. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara dengan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Nah, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan. Ingatlah selalu, mempelajari Pancasila sejatinya memang bukan hanya sekedar menghafalkan kelima sila yang ada. Negara tercinta ini tidak hanya membutuhkan itu saja. Tugas kita kali ini adalah harus dapat menerapkan semua nilai yang terkandung pada setiap sila yang ada sebagai dasar kehidupan berbangsa. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua.